Panggilan. Gajah raksasa itu mendongak, belalainya seperti ular sanca ular piton, dan diangkat oleh orang-orang, lalu diangkat. Ruang itu penuh dengan ledakan, dan momentumnya sangat luar biasa. Pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan roh bela diri fenomena surgawi ini. Seperti Qiao Linlang, Gu Feitian, Yao Yu, kulitnya juga menjadi bermartabat setelah Xia Liang menggunakan Celestial Phenomenon Martial Spirit. Topping Gunung Tai. Li Yuanba, yang berdiri berhadapan dengan Xia Liang, tidak takut. Dia mengangkat palu godam dan menghancurkannya. Perusahaan palu godam seperti gunung. Ketika diangkat, memberi semua orang tekanan besar. Seolah melihat Dai Yue bergerak ke arah dirinya sendiri. Itu menakutkan. Bang! Di bawah tatapan semua orang, belalai dan palu godam bertabrakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang luar biasa dan gelombang udara yang terlihat dari mata telanjang muncul dari keduanya dan meluncur ke segala arah. Deng-deng. Di antara tabrakan, Li Yuanba mundur 2 langkah. Di sisi berlawanan, meskipun Xia Liang berdiri teguh, dia juga mengerang. Jelas, dia merasa tidak nyaman dalam tabrakan ini. Orang baik, datang lagi. Li Yuanba memegangi kakinya. Alih-alih menunjukkan rasa frustrasi di wajahnya, dia malah bersemangat, mengangkat palu godamnya, dan memukulnya lagi. Hai, hai, hai. Kemudian, seperti mesin yang tak terhentikan, dia menghancurkan palu godam ke Xia Liang tanpa batas. Melihat Xia Liang, kulit pucat yang dipaksakan di bawah palu godam, pada saat ini, banyak orang mengerti mengapa Qiao Linlang menelan desahan itu ketika dia bertanya pada Xin Cheng. Spesial Li Yuanba ini hanyalah manusia. Itu hanya monster. Setiap kali tampaknya Li Yuanba jatuh melawan arah angin, tetapi Li Yuanba adalah naga hidup dan harimau animasi. Dia semakin berani. Sebaliknya, Xia Liang jelas dalam keadaan dipukuli. Semua serangan baliknya telah diambil oleh Li Yuanba. Perusahaan itu sebagai palu godam seperti gunung berhenti. Saat ini, hati Xia Liang memang tidak ada habisnya. Meskipun dia masih ragu, dia dengan jelas menyadari bahwa serangan Li Yuanba semakin kuat dan kuat. Li Yuanba ini sedang melatih potensi. Dan saya sendiri adalah batu loncatannya. 2 orang, berhenti. Gu Feitian masuk lagi. Dan setelah tabrakan, dia terjebak di antara 2 orang. Anakmu pergi, atau aku akan menghancurkanmu bersamamu. Li Yuanba tidak peduli sebanyak itu. Dia harus mengangkat palunya untuk memulai. Pertarungan dengan Xia Liang sangat bermanfaat baginya. Bahkan, dia sudah merasakan ada jejak terobosan. Sekarang, dengan lawan yang begitu tangguh berlatih untuknya, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan kesempatan ini? Tanda seru. Tanda seru. Hehe. Mata surgawi Gu Fei memancarkan rasa dingin di matanya. Tetapi wajahnya masih tersenyum. Kakak Li, ini bukan tempat untuk memulai. Kita masih harus membuka pintu terlebih dahulu. Alasan mengapa dia ikut campur. Jelas bahwa dia tidak ingin Li Yuanba saat ini meningkatkan kekuatannya lagi. Sekarang, diperkirakan 4 dari mereka, salah satu dari mereka, dapat menekan kepala Li Yuanba begitu mereka melepaskan upaya mereka. Tetapi jika Li Yuanba menerobos ke tengah kerajaan, sulit untuk mengatakannya. Karena kakak ini telah membuktikan kekuatannya, tentu saja aku tidak punya pendapat. Gu Feitian tersenyum seolah dia tidak pernah menargetkan Qin Yichen sama sekali. HMPH. Qin Yichen mendengus ringan, tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa setiap orang yang datang ke sini bisa menjadi musuh. Sama seperti Feitian kuno dan bulan iblis. Mereka sekarang tampaknya berdiri di depan yang sama. Tetapi begitu mereka terlibat dalam kepentingan mereka sendiri, mereka akan mengesampingkan semua pertimbangan untuk menghadapinya kapan saja. Namun, saat ini tetap penting untuk membuka pintu terlebih dahulu. Dengan dia dan Li Yuanba, sepertinya mustahil untuk membuka pintu ini. Xia Liang tidak lebih baik darinya saat ini. Pada satu titik, dia kehilangan muka di depan orang banyak. Untuk kedua kalinya, dia dihancurkan oleh Li Yuanba, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa melampiaskannya. Setelah menerima Celestial Phenomenon Martial Spirit, dia berdiri dengan cemberut. Bahkan pembangkit tenaga dari dinasti fenomena langit tidak berani mendekatinya, karena takut menyebarkan amarahnya pada dirinya sendiri. Lengan Little Brother tidak terlihat seperti apapun. Gu Feitian berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, sepertinya mengingatkan semua orang akan sesuatu. Memang, mereka sangat terkesan dengan sepasang penjaga itu. Mengatakan bahwa tidak ada nafsu keinginan sama sekali salah. Itu hanya barang biasa. Qin Yichen pasti tahu semua apa yang dia mainkan. Dan kemudian tersenyum aneh pada Gu Feitian. Jika kamu mau, aku bisa memberimu. Gu Feitian jelas bingung olehnya. Dan senyum di wajahnya mandek. Kemudian, saat kata-kata itu turun, dia melihat baju besi hitam terbang ke arahnya. Hampir secara tidak sadar. Dan dia mengambil pelindung lengan di tangannya. Diam. Namun, pada saat berikutnya, dia tercengang. Dengan ekspresi ngeri, dan dengan cepat membuang pelindung lengannya. Setelah baju besi itu dibuang, sama sekali tidak mendarat,
tetapi kembali ke tangan Qin Yichen lagi. Apa yang terjadi? Semua orang memandang Gu Feitian dengan ekspresi kosong, tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu kuat. Gu Feitian tidak berbicara, tetapi kilau kemasan muncul di tangannya, dan butuh waktu lama untuk menghilang. Ketika dia melihat ke arah Qin Yichen lagi, ekspresinya jelas berubah. Saat dia menangkap penjaga itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah, bahwa gas hitam mengikis dagingnya, dan bahkan mengikis asal sejatinya. Jika dia tidak membuang penjaga tepat waktu, konsekuensinya akan sangat buruk. Itu apa sih? Tanda seru. Matanya tertuju pada gas hitam yang tertinggal di ban lengan tangan Qin Yichen, dan hatinya terkejut. Karena keanehan gas hitam itulah dia bertanya-tanya mengapa Qin Yichen baik-baik saja. Tanda seru. Tanda seru. Semua tindakannya dilihat oleh Yao Yu. Meskipun Yao Yu tidak berbicara, ketika melihat ke arah Qin Yichen, ada kilatan yang tampak bijaksana di matanya. Jelas, Gu Feitian hanya menderita kerugian kecil, dan menurut pengetahuannya, tidak banyak orang yang bisa membuat Gu Feitian menderita. Posisi Qin Yichen dalam pikirannya tidak diragukan lagi merupakan langkah maju. Siapa yang mau menarik penjaga? Qin Yichen bertanya dengan murah hati. Karena ada contoh Gu Feitian, semua orang ragu. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga menengah dari kerajaan kekaisaran menonjol. Berikan padaku. Dia menyebarkan True Origin, tampak seperti musuh. Ah! Sudut mulut Qin Yichen terangkat. Hampir tanpa ragu sedikit pun, melemparkan lengan penjaga ke arahnya. Diam. Pusat kekuatan tingkat menengah di alam kekaisaran bersinar dengan True Origin di kedua tangan, dan memegang lengan terbang di tangannya. Namun, hampir seperti Gu Feitian, pada saat berikutnya, dia melepaskan lengan penjaga, dan kemudian adegan yang membuat semua orang tak terlupakan muncul. Meskipun penjaga lengan telah dilempar keluar oleh pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari alam kekaisaran. Asal sejati di tangannya tidak memiliki jalur gas hitam yang sama sekali berbeda dari asal sejatinya.